Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam, tergantung Mas dan Mbak mendengarkan video ini kapan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, saya memberikan sejumlah trigger untuk mengkritisi, mengulik yang namanya abstrak. Sekarang kita beralih ke introduction. Nah, introduction atau pengantar atau mungkin pendahuluan, gitu ya. Nah, ada sebuah jargon yang harus kawan-kawan temukan di dalam uh, introduction. Dan ini hukumnya wajib. Karena kalau sampai item ini tidak kawan-kawan temukan, wah berarti artikel yang kawan-kawan bahas ini memiliki kelemahan yang menjadi pelajaran juga buat kawan-kawan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kawan-kawan menemukan, wah minimal kawan-kawan bisa mengadopsi gaya gimana main premisnya. Di dalam pendahuluan ada sebuah kata kunci, yaitu mendefinisikan masalah. Saya yakin Mas Janba sering mengalami masalah, tapi kadang bingung menceritakan definisi apa itu masalah. Masalah secara umum kita definisikan sebagai ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas. Sebagai contoh, kita ingin membangun perangkat lunak yang bebas dari bugs, dari kutu-kutu yang mengganggu hidup. Tapi kenyataannya bugs masih banyak ditemukan dan terjadi berkali-kali, padahal sudah diperbaiki. Nah, berarti kan antara keinginan dengan kenyataan berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah. Coba kawan-kawan, nanti di kelas kita akan mengulas sejumlah artikel. Tentu saja kawan-kawan sendiri yang menentukan artikelnya, tapi topik saya yang memberikan batasan. Nanti silakan coba dicari. Inti masalahnya itu apa? Karena seringkali banyak artikel yang dibuat hanya sekadar pengen modal hawa nafsu doang. Tapi kalau ditelisik, memangnya apakah ada masalah yang melandasi? Jawabannya tidak. Saya menceritakan ini bukan berarti saya bisa membuatnya dengan mudah. Tidak, saya juga mengalami hal yang serupa. Gitu. Karena itu sedikit bocoran. Biasanya mengerjakan latar belakang ini, kalau sudah pernah dibuat, kemudian kita beralih ke literatur review gitu ya, pasti ujung-ujungnya kita cek lagi latar belakang. Tapi itu nanti. Nanti akan ada waktunya kawan-kawan. Sekarang kan sebagai yang mengkritisi, nanti akan ada kesempatan kawan-kawan sebagai yang menuliskan. Nah, kawan-kawan, yang namanya latar belakang itu memang betul harus menceritakan masalah, tapi masalah bukan fitnah. Sebagai contoh, pengguna merasa tidak nyaman dengan aplikasi ini. Pengguna yang mana? Apakah dirimu selaku pengguna atau jangan-jangan benar-benar ada pengguna? Kalau benar-benar ada pengguna yang dirimu libatkan sebagai survei, bagus, menandakan bahwa dirimu tidak menyebarkan fitnah. Tapi kalau sampai aplikasi ini tidak nyaman, siapa yang tidak nyaman? Dirimu. Apakah dirimu pengguna aplikasi? Tidak. Wah, wah, fitnah itu Mas dan Mbak gitu. Makanya dalam menyusun naskah, ya, kita mulai dengan mengkritisi naskah. Coba ketika si penulis itu menceritakan ada sebuah masalah, buktinya di mana? Apakah hanya sekadar membawa-bawa membawa objek pengguna, tapi ternyata tidak pernah dijelaskan pengguna yang mana, tidak jelas itu statementnya dari mana, dapatnya dari mana, wah masalah. Kemudian ceritakan juga premisnya penelitian, kenapa menelitinya itu dan menggunakan metode yang ini itu seperti apa. Nah, ini contohnya nih kawan-kawan. Ya. Nah, artikel yang sebelah kiri ini, sebentar. Ini saya kebetulan di pojok kanan, jadi kelihatan dua-duanya ya. Nah, artikel yang di sebelah kiri ini kawan-kawan, ini artikel yang menarik. Kenapa saya sebut menarik? Bukan karena saya kenal dengan sejumlah bapak ibunya, enggak sama sekali. Justru artikel ini menceritakan bahwa mereka ingin meneliti kepuasan pengguna menggunakan teori keadilan. Pertanyaan sederhananya itu kan, apa hubungannya kepuasan pengguna dengan teori keadilan? Studi kasusnya e-commerce. Nah, nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri, tautannya juga sudah saya sediakan ya. Tautannya ini nih, ini tautannya. Nah,
bisa dikunjungi sendiri. Mereka menceritakan bahwa aplikasi e-commerce atau apa ya aplikasi e-commerce gitu ya, ternyata dalam orang menggunakan mungkin aja terjadi masalah. Kemudian orang komplain. Ada yang komplainnya ditindaklanjuti dengan baik, ada yang tidak. Setelah dilakukan tindak lanjut, entah ditindaklanjuti baik atau tidak, itu kan mereka akan memiliki rasa apakah keadilan sebagai pengguna itu terpenuhi atau tidak. Nah, premisnya kan agak agak apa ya? Premisnya itu kan tidak sekali jalan, tapi ada jembatan-jembatannya. Nah, yang semacam ini nih yang tidak mudah. Apalagi kawan-kawan banyak kasus, terutama di mahasiswa Fakultas Informatika ya, ini sebagai otokritik ya, tidak ada maksud menjelek-jelekan, seringkali menembak segala masalah hidup itu solusinya adalah aplikasi. Ya kan? Pendaftaran lama bikin aplikasi, padahal tidak semua masalah solusinya adalah membuat itu sebagai aplikasi. Nah, itu yang masih kawan-kawan cross check. Apakah memang solusi dari masalah yang terjadi di penelitian tersebut solusinya ya usul-usul yang dilakukan oleh si peneliti gitu. Ya, kemudian kawan-kawan di dalam bab satu gitu ya, atau misalkan di dalam introduction, secara umum ada dua mazhab. Mazhab yang pertama, aliran pertama adalah ya kita boleh langsung menembak metode. Tapi ada juga mazhab atau aliran lain yang tidak. Bab satu itu hanya fokus pada usulan solusi, metode nanti di bab dua. Nah, silakan nanti Mas Danba ketika mengerjakan proposal tugas akhir, diskusikanlah dengan dosen pembimbing kira-kira mazhab yang akan digunakan yang mana. Ya, itu saja kawan-kawan. Sehat selalu dimanapun berada. Sampai jumpa di sesi berikutnya.